Puji nama Tuhan, selamat sore, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Kita berada bersama-sama di tempat yang berkumpul di tempat ini, sama-sama beribadah, memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib menebus setiap kita. Amin. Mari ambil satu di hadapan Tuhan. Tundukkan kepalamu dan renung betapa besar kasih setia Tuhan atas hidupmu, Bapak Ibu Saudara. Betapa besarnya cinta dan kasih-Nya atas hidupmu. Tidak ada kasih yang seperti Kristus yang memberikan nyawanya bagi setiap kita orang-orang yang berdosa, yang seharusnya kita yang dihukum, tapi Dia gantikan kita semua. Terima kasih Tuhan. Kami beribadah hari ini bukan sebagai rutinitas biasa Tuhan, tapi inilah ungkapan terima kasih kami kepadamu buat pengorbanan di atas kayu salib. Bapak Ibu, pada sore malam hari ini Kau bebas menyembah Tuhan, Kau bebas berekspresi, menaikkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Hari ini biar menjadi fokusmu dengan Tuhan, biar menjadi pertemuan antara engkau pribadi dengan Tuhan. Mulai menyembah, mulai naikkan syukur di hadapan Tuhan bersama-sama. Yesus. Terima kasih. Terima kasih.
luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Sebagaimana kami ada saat ini semua karena kemurahan-Mu yang dahsyat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Begitu dahsyat Engkau Tuhan, begitu luar biasanya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau baik, Kau baik. Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih luar biasa. Pengorbanan luar biasa dalam kehidupan kami. Darah yang tercurah itu menyelamatkan kami Tuhan. Salib itu Tuhan mengingatkan terus kepada kami betapa kasih yang Kau akan kami Tuhan. Betapa Kau menyayangi kami ya Tuhan. Kau berkata kepada kami semua, aku mengasihi anakku. Aku mengasihi anakku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mari sembah Dia sudah, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Terima kasih Tuhan.
Berkali-kali kita juga merayakan Paskah, saudara. Pertanyaannya, apakah kita mengerti makna Paskah yang sesungguhnya, atau apakah kita mengerti makna Jumat Agung, saudara? Sehingga ketika kita berada di dalam sebuah pengertian yang benar tentang Jumat Agung itu, saudara, maka hidup kita itu pasti benar di hadapan Tuhan. Amin. Kalau kita mengerti semua perayaan-perayaan kekristenan, saudara, maka kita beda, saudara. Kita tampil beda. Kenapa? Karena kita sudah memahami dan kita sudah mengerti. Contoh hari ini ketika kita merayakan Jumat Agung, saudara, betapa dahsyatnya Tuhan. Amin. Apakah saudara merasakan semua betapa luar biasanya Tuhan atas kita, saudara? Dia yang Tuhan rela jadi manusia, dan ketika dia jadi manusia, dia rela menyerahkan nyawanya untuk kita, saudara. Betul, saudara? Di Alkitab ada dikatakan begini, untuk mengikut Yesus, ada satu anak muda kaya raya, saudara. Kata dia, semua sudah aku lakukan untukmu Tuhan, tinggal satu, aku belum menjual seluruh harta benda. Kata Tuhan, apapun ketika engkau mau mengikut aku, semuanya harus ketinggalkan. Artinya apa? Semuanya harus fokus. Banyak kali kita menjadi orang-orang Kristen itu banyak sekali alasannya. Ya beginilah, betul, saudara? Amin, saudara. Maka ketika kita jadi orang Kristen, kita memahami makna dari Jumat Agung itu, kita pasti berbeda, saudara. Kenapa? Karena kita berjalan dalam kasih Allah itu. Betapa luar biasanya dia, saudara. Kita mendapatkan impartasi dari Tuhan itu sendiri. Impartasi salib itu, saudara. Bagaimana darah Yesus itu tercurah untuk seluruh umat manusia. Supaya apa? Supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Katakan amin, saudara. Nah, hari ini kita akan belajar, saudara. Ada satu tema yang akan kita pelajari bersama, berjalan dalam konsep kerajaan Allah. Perhatikan baik-baik. Orang Kristen belum tentu orang benar. Amin. Orang Kristen belum tentu percaya kepada Yesus, saudara. Kenapa saya katakan gitu? Karena mereka hanya mengikut saja. Yang penting jadi orang Kristen, yang penting keluarga Kristen, yang penting nenek moyangnya Kristen. Saya mau katakan begini, orang Kristen belum tentu orang percaya kepada Tuhan. Dan orang Kristen belum tentu orang benar di hadapan Tuhan, saudara. Dan orang Kristen belum tentu menjadi duta kerajaan Allah di muka bumi ini. Amin, saudara, betul ya? Setuju ya? Kenapa? KTP-nya Kristen, keturunannya Kristen, itu belum menentukan apakah dia benar-benar hidup sebagai orang benar, atau menjadi duta-duta kerajaan Allah, atau dia menjadi benar-benar hidup dalam percaya dia kepada Tuhan, hidup dalam keimanannya yang tidak akan pernah tergoyahkan. Ini namanya konsep kerajaan Allah, saudara. Kita nggak pakai konsep dunia walaupun kita ada di dalam dunia ini, saudara. Betul, saudara? Kita memang orang-orang yang natural, tetapi berjalan dalam supranatural. Kita bukan orang-orang yang aneh bagi dunia, saudara. Kita dari orang-orang yang natural, saudara. Tapi kita sedang berjalan dalam supranaturalnya Allah itu sendiri. Katakan amin, saudara. Nah, hari ini kita belajar tentang kerajaan, konsep kerajaan Allah, saudara. Di dalam Filipi 3 ayat 10 sampai dengan 11, kita baca sama-sama 1, 2, 3 ayat 10. Yang berkenan yang dia kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Rasul Paulus menulis kitab ini untuk jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Apa yang terjadi dengan kota Filipi, saudara? Mereka orang Kristen, mereka orang percaya Yesus, saudara. Makanya ada di dalam salah satu pasal, saudara, katakan Yesus sedang berkata, Paulus sedang berkata-kata kepada orang-orang Kristen di sana, saudara. Kenapa? Gaya hidupnya betul memang orang Kristen,
Tapi permasalahannya orang Kristen yang tidak kenal Yesusnya. Orang Kristen yang tidak memahami arti kematian Kristus. Orang Kristen yang tidak memahami arti dari kebangkitan Kristus, saudara. Hanya sekedar Kristen. Saudara, lagu tadi itu benar-benar mengingatkan saya betapa luar biasanya Tuhan, saudara. Kemurahannya lebih daripada hidup kita, saudara. Amin. Dia rela memberikan nyawanya untuk kita semua. Untuk apa? Supaya kita hidup dan hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Bukan asal hidup. Amin, saudara. Ini yang menjadi fokus utama kita. Apa fokus utama kita? Sesuai dengan firman Tuhan tadi, fokus utama kita apa? Yang ku kehendaki. Artinya orang Kristen itu punya tujuan hidupnya. Ini yang harus kita pahami, saudara. Supaya kita jadi orang Kristen bukan asal-asalan, bukan hanya abal-abal, kaleng-kaleng, saudara. Enggak. Kita jadi orang Kristen yang memahami betapa luar biasanya Tuhan. Darahnya tercurah untuk kita semua, untuk kebangkitan kita semua, saudara. Fokus utama kita adalah apa? Yang ku kehendaki. Apa yang kita ingini, apa yang kita kehendaki, saudara. Artinya kita punya tujuan hidup sebagai orang Kristen. Apa tujuan hidup kita? Mencari hal-hal yang duniawi. Saudara, orang yang mencari hal-hal yang duniawi nggak laku di hadapan Tuhan, saudara. Kenapa? Alkitab sudah jelas. Carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Artinya apa? Mulai dari hal yang rohani dulu, baru yang jasmani ngikut. Mulai dari konsep kerajaan Allah, saudara. Berjalan dalam konsep kerajaan Allah. Apa itu? Carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka segala sesuatunya Tuhan akan tambahkan dalam kehidupan kita, saudara. Ini tujuannya. Sehingga tujuan orang Kristen itu benar di hadapan Tuhan. Yang ku kehendaki, artinya kekristenan kita punya tujuan hidup. Apa tujuan hidup kita? Serupa dengan Dia, kemudian beroleh kebangkitan. Beroleh kebangkitannya, saudara. Fokus kita, tujuan utama dan tujuan akhir kita, target utama kita adalah serupa, segambar dengan Dia. Dari Taman Eden kembali ke Taman Eden, saudara. Maka pada waktu peristiwa Taman Eden, pada waktu itu dikatakan, marilah kita menciptakan manusia serupa, segambar dengan kita, se-image dengan kita, segaya dengan kita, seperkataan dengan kita, satu frekuensi sama kita, saudara. Ini yang Tuhan inginkan. Nah, dalam perjanjian baru, Rasul Paulus menegaskan lagi kepada jemaat yang ada di Filipi, apa yang kita kehendaki, apa yang ku kehendaki sebagai orang yang tadinya tidak mengenal Tuhan, sebagai orang yang penganiaya orang Kristen, saudara. Dia ketemukan itu, saudara. Fokus utama hidupnya adalah ini dia, serupa dengan Kristus dan beroleh kebangkitan Kristus sendiri, saudara. Amin. Artinya kalau orang Kristen punya target seperti ini, hidupnya pasti beda. Hidupnya pasti gak aneh-aneh, saudara. Apalagi beroleh kebangkitan, hidupnya pasti semangat. Amin, saudara. Amin. Ada gairah cinta, ada gairah, ada gelora yang terus bergelora di dalam hati mereka, saudara. Kenapa? Karena ini beroleh kebangkitan, bukan beroleh kematian, saudara. Ada sebuah kebangkitan yang luar biasa, kebangkitan rohani di dalam hidup kita. Amin. Ini fokus utama kita. Tujuan hidup orang Kristen menjadi serupa dengan Dia dan beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus mengenal Dia. Katakan amin. Amin. Mengenal Dia bukan asal mengenal Dia, saudara, tapi lebih dalam lagi. Setelah mengenal Dia, apalagi, saudara? Mengalami kuasa kebangkitannya. Setelah mengalami kuasa kebangkitannya, ya, dia hidup dalam
persekutuan dalam penderitaannya, saudara. Jadi 3 hal ini nih yang harus kita pahami baik-baik nih ya. Orang Kristen punya tujuan. Tujuan akhirnya apa? Menjadi serupa dengan Dia, beroleh kebangkitan bersama dengan Kristus, saudara. Lalu bagaimana caranya untuk kita menjadi serupa dengan Dia? Mengenalinya. Nggak sembarangan jadi orang Kristen. Lu kenal Yesus, kenal. Kok masih kayak gitu kayaknya? Lu kenal Yesus, kenal siapa Dia? Tuhan dan Juru Selamat. Kok masih kayak gitu karakternya? Padahal di dalam Yesus semua diubahkan. Makanya ada orang Kristen bilang begini, gue ini memang gak bisa berubah gitu kan. Emang gue begini dari dulu, sejak lahir memang udah gue begini. Gaya gue memang begini, udah gak bisa diubah. Ya kayak gini memang begini. Saudara sih mau bilang begini, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita diubahkan. Amin. Karakter kita diubahkan, gaya hidup kita diubahkan, cara bicara kita juga diubahkan. Amin. Ini kehidupan kekristenan yang benar-benar hidup di dalam Kristus, diubahkan semuanya, saudara. Jadi bukan asal loh yang penting menjadi orang Kristen ya udah selesai gitu kan. Keturunan gua keturunan Kristen, nggak gitu. Kekristenan nggak ada urusan sama keturunan. Kekristenan nggak ada urusan sama nenek moyang. Nenek moyang lu pendeta boleh-boleh aja, tapi bagaimana lu sekarang hidupnya? Amin. Bukan masalah dibaptis, sudah dibaptis, lalu pakai nama baptisan, keren gitu kan saudara. Nggak ada urusan sama nama baptisan, saudara. Kekristenan itu cuma gaya-gaya doang yang nama baptisan itu, saudara. Itulah namanya begini. Kekristenan itu bukan masalah ganti nama. Kan nama gue dulu Islam, sekarang gue agak Kristen lah. Gak usah. Ada yang namanya Mamat jadi Matius, Matthew gitu. Aduh, kagak laku, saudara. Yang Tuhan inginkan adalah sebuah perubahan. Sudah dibaptis? Sudah. Baptis apa? Secara selam? Sudah ditenggelamkan. Artinya kalau sudah ditenggelamkan, dia mati bersama dengan Kristus dan dia bangkit bersama dengan Kristus. Gaya hidupnya masih beda. Ini ada orang pindah gereja baptis, pindah gereja lagi baptis. Luar biasa. Makanya ada orang Kristen 10 kali dibaptis, tapi gayanya begitu doang. Gak ada perubahan. Bukan itu masalahnya. Kenal Yesus apa enggak? Amin, saudara. Nah, di dalam bahasa Yunani yang mengenal Dia itu namanya ginosko. Ginosko itu pengenalan relasional yang mendalam, bukan hanya sekedar kenal, tapi dalam banget kenalnya, saudara. Amin. Amin. Sampai dia tahu bagaimana hatinya Yesus, bagaimana domba mendengar suara gembalanya. Kenapa? Karena ada relasional yang sangat dalam, saudara. Amin. Kalau ada suami istri pasti kenal lebih dalam lagi, saudara. Tapi ada juga istri atau suami nggak kenal keinginan pasangannya, betul, saudara? Kenapa? Karena nggak kenal, saudara. Ini yang bahaya begini, saudara. Makanya ketika ditanya apa kesukaan, makanan kesukaan istrimu, dia mau makan segala, Pak. Ini repot ini, saudara. Apa aja dimakan. Loh, makanan kesukaan memang kita mau makan segala, betul. Tapi kan ada makanan favorit. Apa makanan favoritnya? Bagi dia kalian favorit, semuanya favorit, makanya luar biasa. Kita harus kenal Yesus, saudara. Ginosko itu adalah sebuah pengenalan yang sangat dalam. Bukan hanya sekedar luarnya saja, saudara. Bukan hanya sekedar kulitnya yang jadi orang Kristen, tapi tanpa pengenalan akan Tuhan lebih dalam lagi. Makanya ada orang Kristen ketika ditanya kenapa Tuhan mau mati, emang udah nasibnya, Pak? Iya, Tuhan. Ya kan repot nih kalau ada orang Kristen ditanya, lu kan punya Tuhan? Punya. Siapa namanya? Yesus. Tapi kok Tuhan lu mati? Ya udah takdirnya, Pak. Kenapa? Karena nggak kenal Yesus dan saudara, nggak kenal sama Tuhannya, betul ya?
Nah, saya berdoa di tempat ini jangan seperti itu, saudara. Di sini adalah orang-orang yang benar-benar ginosko. Amin. Bukan hanya sekedar mengenal dari kulitnya saja, tapi kedalamannya kita kenal baik siapa itu Yesus. Sehingga ketika ada gangguan, kita akan tetap stay berdiri. Amin. Berdiri kokoh. Yesus kan mati, terus Tuhan orang Kristen 3, terus ya udah lu pindah aja agama lo. Nehi. Gue tetap Kristen, sekali Kristen tetap Kristen, sekali Yesus tetap Yesus. Ini yang keren, saudara. Jangan jual Yesus cuma karena harta, jangan jual Yesus cuma karena cinta, saudara. Aduh, udah laku sekarang. Amin. Kenapa? Karena orang Kristen punya ginosko. Pengenalannya akan Tuhan itu dalam banget, saudara. Amin ya. Sama seperti suami istri cuma ngedehem aja, istrinya tahu. Apa artinya itu? Dia udah tahu, saudara. Keren kopi gitu. Kalau apa tuh? Lapar. Kalau batuk udah mati. Kenapa? Karena mengerti secara ginosko, secara dalam, bukan hanya sekedar mengenal luarnya saja, saudara. Amin. Bapak-bapak sudah tahu nomor sepatu istrinya, tahu ya? Tahu ya? Atau ibu-ibu tahu nomor sepatu suaminya? Ibu pasti tahu. Karena yang beli dia dulu, saudara. Pokoknya suami tinggal pakai aja, betul ya? Nah, ini yang harus kita pahami nih, saudara. Kalau kita mau menjadi serupa dengan Kristus dan kita memperoleh kebangkitan bersama dengan Dia, kita harus kenal Dia baik-baik. Kita harus ginosko, pengenalannya, relasinya tuh semakin dalam dan sangat dalam, dan perlu kasih mesra sama Tuhan. Jadi eksistensinya itu adalah kepada Tuhan, bukan reputasi. Makanya gak usah bangga kalau ada pendeta terkenalnya luar biasa, udah biasa aja. Karena pengenalan kita, eksistensi kita adalah eksistensi ilahi, bukan reputasi, bukan kekayaan kita, saudara. Amin. Karena semuanya bisa Tuhan ambil. Amin, saudara ya. Hari ini ada, besok tiada, itu Tuhan gampang sekali mengatakan itu, saudara. Jadi hal yang pertama untuk kita menjadi serupa dengan Dia, beroleh kebangkitannya, nah, mengenal Dia. Katakan amin. Amin. Katakan kanan kiri, apakah kau sudah mengenal Dia? Kalau ditanya di luar sana, kenapa Yesus mau mati, Tuhanmu itu mati, jangan bilang udah takdirnya. Kenapa Yesusmu, Tuhanmu itu ada 3, jangan bilang dan jangan katakan memang udah dari sononya. Saudara harus bisa jawab. Aduh, kan gak bisa jawab, makanya belajar supaya bisa jawab, saudara. Amin. Kenapa gak bisa jawab? Karena gak mengenal Dia. Harusnya kita mengenal Dia, saudara, lebih dalam lagi. Amin, saudara. Yang kedua, untuk kita menjadi serupa dengan Dia dan beroleh kebangkitannya, saudara, kita mengalami kuasa kebangkitan. Nah, kata kuasa di sini dalam bahasa Indonesia adalah dunamis. Ada ledakan yang luar biasa. Saudara tahu dinamit? Dinamit, tahu dinamit? Apa? Nah, bunyinya gimana kalau dinamit? Pum! Kayak gitulah, saudara. Ada semangat yang begitu luar biasa. Ada sebuah kerinduan untuk mengalami realitas kebangkitan dalam kehidupan kita. Kebangkitan kerohanian kita, saudara. Menjadi orang Kristen yang bukan biasa-biasa aja, tetapi menjadi orang Kristen yang mengalami kebangkitan rohani. Amin. Amin. Kalau kita sudah mengalami kebangkitan rohani, saudara, kita tumpang tangan orang sakit sembuh. Yes. Amin. Jadi ada orang Kristen cuma bilang doain, itu bahaya. Lalu ada masalah, ada gini, pergumulan hidup, lalu nangis, udah nggak laku lagi gitu, saudara ya. Amin, saudara ya. Tapi orang Kristen harus mengalami kuasa kebangkitannya, mengalami dunamis di dalam hidupnya. Katakan amin. Mengalami dunamis, mengalami dinamit, ledakan kerinduan yang begitu luar biasa, saudara. Untuk apa? Kebangkitan kerohanian kita.
Manusia rohani kita harus dibangkitkan, saudara. Kalau kita mengatakan begini, umur kita semakin hari semakin tua, jasmani kita semakin hari semakin rentan, semakin tua, semakin loyo, semakin reok, semakin peok, semakin keriput, saudara, betul? Tapi manusia rohani kita, manusia batinia kita diperbaharui dari hari ke hari, saudara. Kenapa? Karena kita mengalami kuasa kebangkitannya. Katakan amin. Makanya orang Kristen kalau dia cuma Jumat Agung, selamat Jumat Agung ya. Terus dia ngalamin kuasa kebangkitannya juga. Oh kosong tuh saudara. Happy Easter ya. Selamat Paskah ya. Apa kesibukannya gereja? Cari telur ya. Makanya gereja-gereja seluruh dunia kalau Paskah, apa sih kegiatannya? Cari telur. Saya mau bilang apa hubungannya Paskah sama telur? Karena di Alkitab gak ada itu sih. Zamannya Musa gak ada itu. Apakah Musa jualan telur? Gak ada sudah. Tapi karena ya udah tradisinya dari dulu begitu, ya udahlah bikin senang-senang aja supaya anak sekolah minggu semangat lagi, udah cari lah. Nanti pasca kita banyak telur. Ada telur merah, ada telur hijau, ada telur biru, ungu. Ya, bikin ya ibu-ibu. Kasihan anak-anak. Dia seneng-seneng. Nanti carinya, taruhnya di sana. Ujung sana sama ujung sana saudara. Atau di warung ibu merah sekalian. Saudara minggu sudah sekalian. Amin saudara. Kehidupan sehari-hari sebagai kuasa untuk menang atas dosa dan hidup dalam kekudusan. Saudara, kalau kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus, saudara, maka kita saudara tidak mau lagi hidup dalam dosa. Kita sudah tidak mau lagi hidup di dalam aneh-aneh keluarga. Kita mau hidup di dalam kekudusan aja. Kenapa? Mempersiapkan diri kedatangan Kristus, saudara. Amin. Karena kita nggak tahu Yesus kapan datangnya. Amin, saudara ya. Karena Yesus datang seperti pencuri. Pencuri datang itu nggak bakalan, saudara masih tahu. Nanti malam jangan lupa ya. Tolong kasih semua, taruh harta bendanya di ruang tamu, karena nanti malam saya akan datang mengambil seluruh harta. Itu namanya pencuri budiman, pencuri yang sopan, saudara. Tapi nggak ada yang model kayak gitu kan, saudara. Betul ya? Betul? Kita nggak tahu kapan Yesus datang. Itu sebabnya kita harus mempersiapkan diri, harus mengalami dunamis, harus mengalami ginoskos, saudara. Kita mengenal Yesus lebih dalam lagi dan harus benar-benar hidup dalam dinamis itu, saudara. Dinamis, saudara, dan terakhir dinamil. Hidup kita akan ada ledakan-ledakan kerinduan itu, saudara. Mengalami kebangunan rohani dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara, hidup dalam persekutuan dalam penderitaannya. Betul, saudara? Nah, persekutuan dalam bahasa Yunani adalah koinonia. Mengenal Kristus tidak lepas dari penderitaan. Understand? Saudara, kalau kita sudah dibaptis, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan udah ganti nama, ada nama baptisannya segala, saudara, maka kita harus siap hidup di dalam penderitaan bersama dengan Kristus. Kenapa? Karena hidup berjalan bersama dengan Kristus itu penuh dengan penderitaan. Contoh, Anda dihina, bilang kafir. Betul, saudara. Orang Kristen kafir, harusnya marah, kita nggak boleh marah. Kita difitnah, kita dijelek-jelekin, kita digosipin. Aduh, harusnya kita marah. Tapi karena ikut Yesus, nggak boleh marah. Ini penderitaan, saudara. Yang itu namanya pikul salib, saudara. Sakal diri yang harusnya gua marah. Orang Kristen bisa marah? Oh, saya bisa. Karena itu adalah bentuk emosional kita, saudara. Tapi ketika kita sudah berjalan dalam konsep kerajaan Allah, maka ketika ada yang aneh-aneh kayak gitu, ada fitnah, ada gosip, kita dijelek-jelekin, saudara, kita digosip-gosipin,
harusnya kita marah, tapi kita nggak boleh marah. Itu saudara. Amin. Enggak ada aminnya ini. Agak berat ini aminnya ini modelnya. Berat sekali aminnya. Apakah saudara semua sudah difitnah? Semuanya sudah dihujat? Sudah digosip-gosipin? Sudah dijelek-jelekin? Jangan marah. Amin. Katakan kanan kirinya, jangan marah. Kenapa? Karena berjalan dalam Kristus itu tidak lepas dari penderitaan. Amin. Selalu ada penderitaannya, ya penderitaan batin, penderitaan pikiran, saudara, betul ya? Amin. Ada orang ngomongin gini, padahal kita nggak melakukannya, saudara, tapi kita dijelek-jelekin, ya sudah. Mau apa lagi kita? Karena kita mengatakan, karena namamu engkau dihina, karena namaku engkau dicaci maki, karena namaku engkau dihina. Itu sudah tertulis. Amin. Jadi ketika kita dihina, diludahin, kayaknya dibikin gak enak hidup kita dikecewain, kita difitnah, pahami, karena namaku engkau dihina. Berjalan dalam Kristus, bersama dengan Kristus, itu perlu dengan penderitaan. Tidak lepas dari sebuah penderitaan. Dan penderitaan Kristus adalah bentuk kedekatan rohani yang nyata. Ini luar biasa, saudara. Koinonia ini adalah sebuah persekutuan bersama dengan Kristus yang di dalamnya ada sebuah penderitaan, tetapi di dalam penderitaan itu merupakan suatu kedekatan rohani kita dengan Tuhan. Saudara pernah punya masalah? Pernah punya pergumulan? Dan saudara berdoa kan? Kayaknya dekat banget sama Tuhan, betul saudara ya? Sampai nangis-nangis, Tuhan gitu ya. Sampai guling-guling, Tuhan gitu. Kenapa? Karena merasa dekat, itu yang namanya koinonia. Tapi kedekatan kita sama Tuhan itu harus lebih mendalam, harus ginoskos. Setelah kita mengalami ginoskos, kedalaman kita sudah dapat, saudara, maka kita akan mengalami kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Kenapa? Karena dimulai dari koinonia. Ada sebuah persekutuan bersama dengan Kristus, saudara. Dan di dalam persekutuan itu ada penderitaan. Makanya ada yang kecewa begini. Tuhan, aku kan udah dibaptis ya. Aku kan udah belajar. Aku udah kasih kolekte. Aku udah kayak begini. Kok aku masih penuh dengan penderitaan ya? Hidupku penuh dengan masalah, Tuhan. Saya mau bilang, selama kita hidup, masalah tetap ada. Amin. Ini kita sedang berjalan, ini ada masalah, ngikuti terus. Dimanapun kita pelayanan, di situ ada masalah. Karena saya sama Ibu Mary sudah ngalaminnya, saudara. Di mana saya pelayanan, di situ ada orang yang rese. Tapi bagi saya sama Ibu Mary, ya sudah, tenang aja kayak gitu. Mau berapa lama orang cerewet sama kita? Paling setahun cerewetnya. Biarin aja begitu. Yang penting kita happy. Dia yang cerewet, dia yang ngomong-ngomongin terus, dia yang sakit hati, dia yang kepahitan, kita mah enggak. Amin. Kita tetap makan-makan, saudara. Katakan kanan kiri, kita tetap makan-makan. Ingat Mazmur 23. Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Kenapa? Karena ada persekutuan. Di dalam persekutuan ini kita juga ikut di dalam penderitaan bersama dengan Kristus. Dan di dalam penderitaan ini adalah bukti nyata bahwa ini adalah sebuah kedekatan kita dengan Tuhan kita, saudara. Dan penderitaan itu adalah kemuliaan. Karena tidak ada mahkota tanpa salib. Tidak ada kemuliaan tanpa salib, saudara. Yes. Katakan amin. Amin. Tidak ada keberhasilan kalau kita nggak kerja, itu saudara. Amin. Makanya hari ini kalau kita kerja, kita mengerti tidak ada pekerjaan yang sia-sia. Pasti ada hasilnya, walaupun sedikit. Amin. Katakan kanan kiri, hasilku banyak. Sekali lagi, hasilku banyak. Kerja sedikit, hasilku banyak. Karena gak kayak gitu sih. Gak capek-capek,
Itu namanya saudara dikejar duit, dikejar berkat. Katakan kanan kirinya, aku sedang dikejar berkat. Biarkan berkat itu capek mengejar saya. Aku happy. Dan kalau happy bukannya senyum. Amin. Ini yang namanya koinonia. Yang pertama, untuk kita mengalami serupa dengan dia, yang kita harus kenal dia, harus ginoskos sama Tuhan, saudara. Lebih dalam kita mengenal dia, bukan hanya sekedar mengenal dia. Yang kedua, kita hidup di dalam kebangkitan Kristus, saudara. Mengalami kuasa kebangkitannya, kita mengalami dinamis. Hidup kita pasti dinamis. Dan hidup kita kalau sudah dinamis pasti seperti dinamit. Ada ledakan kerinduan. Kita semangat, kita luar biasa, melayani berapi-api, saudara. Tidak ada kata lelah dalam melayani Tuhan, saudara. Setelah kita mengalami seperti itu semua, kita masuk dalam persekutuannya dengan Tuhan. Ada koinonia. Di dalam koinonianya itu kita juga ada hidup menderita bersama dengan Kristus. Tapi penderitaan kita bersama dengan Kristus itu adalah bukti nyata bahwa kita dekat sama Dia. Amin. Karena ketika hidup dalam penderitaan, orang pasti banyak berdoa. Makanya banyak kesaksian-kesaksian, modal gue cuma dengkul. Emang dengkul lu luar biasa, berharga banget. Betul saudara? Artinya apa? Berdoa. Karena dia hanya sejauh doa. Sejauh doa kata nyanyiannya. Yesus hanya sejauh doa. Kenapa? Karena itu merupakan sebuah kedekatan kita. Nah, kalau kita sudah dapatkan kita ini semua, sudah lakukan ini semua, maka pada akhirnya serupa dengan dia dan kita beroleh kebangkitan sama dengan dia. Dan kalau kita mati, kita pasti dapat mahkota. Amin, saudara. Yakin dapat mahkota? Yakin. Gue udah jadi malus. Dapat mahkota? Yakin? Yakin? Ya udah lah, yakin aja. Yang penting yakin dulu, saudara. Paulus menunjukkan bahwa tujuan tertinggi hidup Kristen bukanlah berkat duniawi. Katakan amin. Melainkan apa? Relasi, hubungan yang intim dengan Kristus. Bagaimana caranya? Mengenal dia. Kemudian ikut dalam penderitaannya. Kayak gini, saudara, hari Minggu, saudara sebenarnya sudah ada yang rencana mau ke Singapura, kan? Lumayan, ya kan? Hari Jumat ini kan, mulai Kamis malam kita udah berangkat ke Singapura. Jumat, kita kan Jumat kita ibadah di Singapura aja, gitu kan? Jumat, Sabtu, Minggu, saudara pulang Senin pagi. Saudara datangnya ke BTP. Amin, saudara. Karena saudara cinta sama BTP. Katakan kanan kiri, aku cinta sama BTP. Aku cinta sama BTP. I love you. I love you. Itulah jalan menuju kebangkitan dan kemuliaan sejati. Ketika kita mengenal Dia, mengalami kuasa kebangkitannya, dan ikut dalam penderitaannya. Yang paling penting apa? Relasi. Kekristenan bukan sebuah agama, tapi relasi kita sama Tuhan. Kekristenan itu bukan sebuah kebudayaan, saudara, tapi relasi, hubungan kedekatan kita dengan Tuhan, saudara. Amin. Pertanyaannya, apakah Yesus benar-benar menjadi pusat pengenalan hidup kita? Sudah? Yakin? Hidupmu harus berubah. Gaya hidupmu harus berubah. Amin, saudara. Seberapa dalam relasi kita dengannya? Seberapa dalam hubungan kita dengan Tuhan, saudara? Apakah kita sudah mengalami ginoskos yang berdalam banget, saudara? Ketika kita berjalan, aku tahu Tuhan maunya apa. Betul, saudara, ya. Orang yang dalamnya pengenalan dia sama Tuhan, orang itu nggak perlu berdoa, dia udah tahu lu sakit apa, lu sakit ini, lu butuh apa, dia udah tahu. Nggak perlu didoain lagi, dia udah tahu fokusnya. Kenapa? Kedalamannya, dia sudah mengalami ginoskos. Jadi bukan hanya sekedar mengenal, tapi kita mengalami ginoskos lebih dalam. Amin. Apakah kita hidup dalam kekuatan yang sama, atau masih
masih terikat pada kelemahan dan dosa. Kalau orang yang sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus, itu beda, saudara. Dia punya semangat yang kuat di sini, saudara. Punya kekuatan iman yang luar biasa, punya kekuatan rohani yang luar biasa, saudara. Dan itu tidak akan pernah tergoyahkan. Apakah kita bersedia menderita demi kesetiaan kepada Kristus? Halo? Apakah kita bersedia menderita demi kesetiaan kepada Kristus? Saudara bersedia? Karena ini bicara hubungan. Ini yang bicara relasi. Lu ikut Yesus tapi lu rela gak menderita bersama dengan dia di dalam persekutuannya, saudara? Rela gak menderita bersama dengan dia? Menderitanya seperti apa sih, Pak? Ya itu tadi, waktunya kita yang harusnya pergi-pergi untuk urusan duniawi, tapi hari ini kita mengambil keputusan kita ada ibadah di tempat ini, saudara. Betul, saudara? Ini adalah sebuah penderitaan kok. Hidup ini menderita secara jasmani, secara dunia kita menderita. Kenapa? Dunia gak suka sama Yesus. Dunia gak suka sama orang Kristen. Kenapa? Karena bicara orang Kristen, bicara Yesus itu bicara kebenaran. Dan dunia gak suka dengan kebenaran. Yang dunia suka adalah kompromi. Udah, cincailah. Bisa itu, gak apa-apa. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Betul, memang Tuhan baik, tapi bukan untuk dipermainkan. Atau kita masih menghindari salib dan kesulitan. Ini sebuah refleksi diri untuk kita, saudara. Di Jumat pagi ini, apakah kita benar-benar hidup, dan hidup kita itu benar-benar hidup karena kita mengenal Tuhan kita dengan baik, saudara? Atau kita hanya sekedar orang Kristen saja, tapi nggak tahu apa yang harus dilakukan, target dan tujuannya apa? Kita nggak tahu, pokoknya yang penting ngalir aja. Saya mau katakan begini, saudara, di dalam kekristenan tidak ada kata mengalir saja. Kenapa? Karena kita sedang mengikuti Tuhan yang bukan mengalir saja, tapi Tuhan yang terprogram, Tuhan yang terencana dengan baik, saudara. Apa buktinya? Kalau kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 1, hari pertama Tuhan bikin apa, hari kedua Tuhan ciptakan apa, hari ketiga Tuhan ciptakan apa. Semuanya tertata dengan baik, tersusun dengan rapi, saudara. Terprogram dengan luar biasa. Artinya Tuhan kita bukan hanya sekedar mengalir saja. Katakan amin. Amin. Ini yang harus kita pahami baik-baik, saudara. Rela menderita bersama dengan Kristus dan tetap setia untuk Tuhan, saudara. Makanya di dalam nyanyian kita, saudara, sering kita nyanyikan, ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapat lihat setia. Tuhan gak cari orang hebat, tapi Tuhan cari orang yang setia. Setia sampai akhir dan mengakhiri pertandingan iman kita dengan baik, saudara. Amin. Amin. Posisi dan silakan. Kita akan nyanyikan kemurahan lebih dari hidup itu, saudara. Kita akan masuk perjalanan kudus dan kita persiapkan. Beri
suci dan kudus yang mendatangkan anugerah dan berkat Tuhan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Asalkan setiap kita yang makan roti dan minum anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus ini, kita melakukannya dengan cara yang benar. Artinya kita tidak menyimpan sakit hati, kita tidak menyimpan kebencian, kita tidak menyimpan kedengkian dalam hati kita. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan ini, yang berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Mari saudara, dalam beberapa detik ke depan, kita refleksi diri kita, kita merenungkan apa yang sudah kita lakukan. Apakah ada dosa? Apakah ada kehilafan? Apakah ada kealpaan? Apakah ada ketidaktepatan dalam melakukan firman Allah? Mari saudara, kita ampun di hadapan Tuhan sebelum kita masuk perjamuan kudus ini. Kalau saudara diingatkan dengan nama seseorang dan orang itu menyakiti hati saudara, ampuni dia, ampuni dia. Harus berdamai. Sebelum masuk perjamuan kudus ini, hati kita harus bersih, pikiran kita harus bersih. Mari saudara, kita masuk introspeksi diri dulu. Sekarang ampuni kami Tuhan, ampuni kami, ampuni kami Tuhan, ampuni kami ya orang-orang yang telah mencelakai kami, orang-orang yang telah berbuat curang kepada kami, Tuhan, kami mengampuni. Kami tahu Tuhan, ketika kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, ada sebuah penderitaan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami hidup dalam persekutuan, dalam penderitaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari sidang jemaat yang terkasih, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia membaca-bacakannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari sidang jemaat yang terkasih, kita angkat cawan anggur tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur
kecuali Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita juga rindu memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan persembahan kepada yang bertugas. Saya persilakan kita akan bersatu hati di dalam doa. Kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami berterima kasih untuk anugerah-Mu. Kami berterima kasih untuk kasih-Mu yang memberikan kepada kami hidup, yaitu hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih juga buat firman Tuhan yang mengingatkan, menginsafkan, dan menegur setiap kami, untuk kami semakin hari semakin intim dan dekat sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan persembahan. Biar apa yang kami tabur ini Tuhan, kami percaya dapat dipergunakan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati yang mengelolanya, bahkan tangan-tangan yang memberi dengan penuh sukacita. Tuhan berkati usaha pekerjaan apapun yang mereka lakukan, Tuhan berhasil bahkan beruntungnya di dalam nama Yesus. Mari setiap kita yang siap memberi sama-sama katakan amin. Sampai persembahan dijalankan, saya akan membacakan waktu surga gereja JKT Tanjung Priok Jakarta Utara, Jumat 18 April 2025. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Iksan Ferdinand Mawopo yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati pekerjaan dan pelayanan Bapak. Bagi jemaat Tuhan yang rindu dilayani dalam pelayanan penyerahan anak baptisan setelah konseling dengan pranikah, pemberkatan nikah, pemberkatan rumah, pemberkatan kantor, orang sakit, pelayanan pelepasan, pelayanan kedukaan, dan menghubungi pelayan Tuhan yang ada. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun atas ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kegiatan rutin gereja JKI PTP diadakan setiap hari Jumat. Ada rumah doa di jam 7 malam di lantai 1. Seluruh pelayan Tuhan dan sidang jemaat diwajibkan untuk dapat mengikuti rumah doa, karena tanpa doa kita akan berdoa. Jadi semangat teman-teman. Bagi jemaat Tuhan yang rindu menabur dalam bentuk perpuluhan, buat seluruh diakonian pelayanan misi pembangunan gereja dan lain-lain dapat mentransfer di gereja atas nama JKI Tanjung Priok. Dan bagi jemaat Tuhan yang rindu berbelanja kebutuhan sehari-hari dapat menghubungi Bu Esther, karena gereja menyediakan koperasi. Dengan penuh sukacita kami mengundang jemaat Tuhan hadir kembali di hari Minggu, ibadah Minggu, ibadah kebangkitan di jam yang sama di tempat ini, dan ajak saudara kita bersama-sama merayakan kebangkitan Tuhan dalam hidup. Mungkin ada tambahannya. Akan ada fellowship di hari Minggu. Bapak Ibu akan ada fellowship bersama, kita akan makan-makan bersama. Baik, kita akan hormat Bapak Ibu. Jadi jemaat Tuhan yang rindu mau makanan atau apapun bentuknya dapat menghubungi Bu Esther. Jadi biar nggak ada bentrok di makanan. Apa aja boleh dibawa, kita akan makan sama-sama. Demikian informasi untuk 1 minggu ke depan. Kepada yang doa syafaat saya persilakan. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Shikara pata kana maralabaya shandara paralabaya shika. Kira pata kana waya shandara pata karalabaya shika. Kira pata kana ralabaya shandara paralabaya shika paralabaya. Kinata karalabaya shandara paralabaya shandara paralabaya. Terima kasih Tuhan buat hari ini ya Abah. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh duduk diam di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan. Kami memberikan waktu kami untuk-Mu ya Abah, karena kami tahu Tuhan ada hubungan antara kami
memberitakan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kau berkati hamba-Mu ya Allah. Kami percaya Tuhan, keberkatan-Mu melingkupinya ya Allah. Kasih setia-Mu gak pernah berkesudahan atas kehidupannya ya Allah. Engkau Allah yang terus mengiringi kehidupannya hari demi hari ya Allah. Hingga hikmat, marifat, kebijaksanaan boleh ada dalam kehidupannya. Engkau memberkati setiap apa yang dilakukannya ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan hamba-Mu ya Allah. Engkau memberkati istri dan ketiga anaknya Tuhan, bahkan mantunya ya Allah. Dan kehidupan mereka boleh mencerminkan kasih Kristus dimanapun keluarga hamba-Mu berada ya Allah. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu ya Allah, yang mengambil bagian dalam melayani pekerjaan-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami tahu hari ini Tuhan, jerih lelah mereka tidak pernah bersia-sia ya Tuhan. Tapi Engkau membubuhi keberkatan yang begitu luar biasa dalam sepanjang kehidupan anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan, dalam pekerjaannya Tuhan di tengah-tengah ibadah malam hari ini ya Allah. Terima kasih Tuhan. Kau juga berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu jemaat Tuhan GKI BTP pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah juga ada di tengah-tengah kehidupan mereka, dalam pergumulan mereka, dalam sakit penyakit yang mereka rasakan. Tapi hari ini Tuhan, kami percaya apa? Ada kuasa Tuhan yang mengalir buat jemaat Tuhan pada malam hari ini ya Allah. Mereka boleh mengalami Kristus dalam kehidupannya ya Allah. Dan hari ini Tuhan, mereka pulang dengan sorak-sorai yang daripada Tuhan, mengalir atas kehidupan jemaat Tuhan GKI BTP ya Allah. Terima kasih Tuhan. Kau berkati gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, gereja-Mu di tempat ini menjadi terang bagi sekeliling kami di tempat ini ya Allah. Terima kasih Bapa yang baik. Kau berkati Tuhan bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Dari presiden, wakil presiden, jajaran pemerintahan yang ada sampai RT RW Tuhan, Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Kau juga berkati sinode GKI ya Tuhan, menjadi naungan buat kami. Kami percaya melalui sinode GKI Tuhan, banyak setiap hamba-hamba Tuhan boleh mencerminkan dan menjadi garam dan terang bagi sekelilingnya ya Allah. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami Tuhan. Ini permohonan kami. Dan kami alaskan pada doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami rindu menerima berkat daripada Tuhan melalui hamba-Nya. Mari saudara katakan tinggi-tinggi dan terimalah berkat dari surga. Biar berkat damai sejahtera Allah, berkat sukacita surgawi, bahkan berkat yang berlimpah-limpah, terimalah itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah dan penyertaan yang manis dengan